Ya, pelajaran ketiga yaitu tentang hijrah pertama ke Habasyah. Karena hijrahnya ke Habasyah ini dua kali. Nah, hijrah yang pertama ini. Lah hijrah pertama itu Rasulullah merasa kasihan dari hal-hal yang menimpa para sahabatnya. Cacian, hinaan, ya, siksaan. Ya. Karena kasihan, Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka untuk hijrah ke Habasyah, menyelamatkan mereka, ya, menjauhkan mereka dari segala cobaan dan musibah, ya, atau tantangan dalam keimanannya. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa kok dipilih Habasyah? Karena di Habasyah itu ada raja yang tidak pernah mendolimi seseorang pun di sisinya. Artinya apa? Raja tersebut itu tidak memberikan keputusan dalam hal apapun kecuali dengan bijaksana. Jadi yang tertindas itu dilindungi, dijaga, dan diberikan haknya. Nah, karena itu Rasulullah memerintahkan mereka ini untuk hijrah ke Habasyah karena ada raja yang tidak mendolimi orang-orang yang tidak bersalah, walaupun berbeda. Tidak sama dengannya dalam keyakinannya, ya, walaupun tidak sama dalam keyakinannya, dia tidak mendolimi seorang pun. Nah, jadi kemanusiaannya itu benar-benar dijalankan. Nah, jadi sisi kemanusiaannya, jadi nggak ngelihat agama, ya, tapi ngelihat sisi kemanusiaan. Ketika ini nggak salah tapi didolimi, nah, maka akan dilindungi. Nah, karena itu dikatakan oleh Rasulullah, wahiyya ardu sidqin, tempat yang sempurna atau tempat yang apa? Yang penuh dengan kebijaksanaan, kejujuran. Nah, hijrahlah kalian ke sana sehingga kalian terbebas dari bala musibah yang kalian terima sekarang ini. Nah, terus pertama yang hijrah ke Habasyah ada 12 laki-laki, 4 perempuan. Jadi totalnya berapa orang? 16 orang, 12 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki diantaranya Utsman bin Affan, ya, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mad'un, wa Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya laki-laki, ya, Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Zubair bin Al-Awwam. Nah, perempuan diantaranya putrinya Nabi, istrinya Sayyidina Utsman, yaitu Ruqayyah, ya, putrinya Nabi, istrinya Sayyidina Utsman. Terus mereka keluar secara sembunyi-sembunyi dan secara rahasia di bulan Rajab daripada tahun kelima dari masa kenabian diutusnya. Memang pada kaum anak Quraisy kafuran tidak kemudian sampai kepada mereka kabar sesungguhnya orang-orang Quraisy telah berhenti dari dalam mengganggu Nabi dan mengganggu orang yang masuk Islam kepada Nabi. Maka mereka kembali ke Mekah. Nah, keluarnya mereka dari Mekah ke Habasyah ini sembunyi-sembunyi. Nah, mutasallilin sirran. Nah, mutasallilin itu keluarnya sembunyi-sembunyi. Bukan keluar pamitan.
Anda mau meninggalkan Mekah. Nah, enggak, kalau terang-terangan gitu mereka akan dihalangi untuk keluar. Nah, mereka keluarnya sembunyi-sembunyi. Lah itu terjadi keluarnya mereka itu pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian atau dari diutusnya Nabi. Ya kurang lebih saat itu Nabi berusia 45 tahun. Kemudian mereka kembali ke Mekah setelah apa? Setelah dapat kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy tidak lagi mengganggu Nabi dan orang-orang yang Islam. Mereka kembali. Ya, karena nggak ada dari mereka yang betah meninggalkan Nabi, kerasan meninggalkan Nabi. Satu kota dengan Nabi aja kalau mereka di rumah itu kepingin bersama Nabi terus, apalagi jauh. Nggak betah mereka. Tapi karena perintahnya Nabi, mereka jalankan keluar mereka dari Mekah ke Habasyah. Tapi ketika setelah mereka mendengarkan tidak diganggu lagi, mereka cepat-cepat balik. Nah, karena mereka apa? Ingin bersama Nabi. Nah, terus Umar bin Khattab Hamzah bin Abdul Muttalib asyadda bin Mas'ud muslimin dan Hamzah masuk Islam setelah ini hijrah adalah Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib dan maka cepat dan mereka berdua maka kuat dan mereka berdua saya muslimin pertolongan orang muslim wa azallahu Islam fi dan Allah memuliakan Islam dan mereka berdua. Nah, setelah hijrah dari Habasyah, kepulangan mereka ini, setelah kepulangan mereka ada beberapa orang yang masuk Islam, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Umar menjadi mertuanya Nabi dan menjadi menantu cucunya Nabi. Ya, mertuanya Nabi kemudian menjadi menantu cucu. Nah, karena Nabi menikah dengan putrinya yang bernama siapa? Hafsah. Nah, istrinya Nabi yang bernama Hafsah, putrinya Sayyidina Umar. Nah, kemudian Sayyidina Umar menjadi menantu cucunya Nabi. Menikah dengan siapa Sayyidina Umar? Ummu Kulthum, cucunya Nabi. Ummu Kulthum, cucunya Nabi. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini siapanya Nabi? Pamannya Nabi, sekaligus saudara susu Nabi. Karena menyusui dari perempuan yang sama. Ya, jadi Hamzah itu pamannya Nabi, ya, dan juga saudara susunya Nabi. Nah, ini masuk Islam setelah hijrah pertama ke Habasyah. Lah, dengan keislaman keduanya, Islam menjadi semakin kuat. Kenapa? Ini dua tokoh yang ditakuti, yang disegani di Quraisy. Dengan masuknya kedua tokoh ini yang ditakuti dan disegani, Islam semakin kuat dan semakin ditakuti. Karena itu dikatakan apa? A'azzallahul Islam bihima. Allah kuatkan dan Allah muliakan Islam dengan keduanya. Nah, tadinya disepelehkan, tadinya dihinakan, nggak ditakuti, tidak disegani. Ketika masuk mereka berdua, orang-orang lain itu akhirnya nggak berani. Artinya apa? Rakyat-rakyat yang tadinya itu berani mencemooh, berani menghina, masuknya mereka berdua ini, yang rakyat itu nggak berani, kecuali ketua-ketuanya. Itu pun ukuran keberaniannya mereka itu langsung turun. Kenapa? Ini dua petarung yang hebat, dua orang yang nggak kenal takut. Menurut mereka sangat berani. Sehingga apa? Porsi atau ukuran keberanian mereka itu turun. Levelnya itu turun.
Dan Rasulullah memang sudah pernah berdoa. Nah, sebelum masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab ini, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Nabi berdoa apa? Ya Allah, muliakanlah Islam atau kuatkan Islam dengan salah satu dua Umar. Bi ahadi Umarain. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Umar bin Khattab kita tahu. Amr bin Hisham ini siapa? Abi Jahal. Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata doa ini turun kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Yang masuk Islam Sayyidina Umar, sedangkan Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal sampai meninggalnya tidak dalam keadaan Islam. Nah, karena itu masuknya menjadi kuat. Nah, itu hijrah pertama. Nah, semoga dengan tambahan kita mengetahui sejarah Nabi SAW dan para sahabatnya, semakin besar rasa cinta kita kepada mereka dan semakin kuat dalam meneladani diri kita untuk kehidupan dalam kehidupan mereka. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.